Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang keesaan, kesatuan wujud, rahasia yang ada di alam semesta, kitab-kitab tersembunyi, kitab rahasia, ilmu laduni, ilmu sufi, ilmu tasawuf, jalan para salik. Adapun tujuan saya membuat konten YouTube channel Latikatan ini agar semua orang bisa mengenal Allah, agar orang bisa saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya, hendaklah kita saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dan dengan yang lainnya. Sebelum saya masuk ke topik pembicaraan tentang asal-usul kelahiran di alam semesta, alam jagat raya, alam maya pada ini, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang, agar saya semangat membuat konten video. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda, saudara Anda, sahabat Anda, kerabat Anda, agar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak, buat orang di sekeliling kita. Karena kita setiap hari membuat konten tentang keesaan Allah, karunia Allah, rahmat Allah, rahman rahim Allah, tentang af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah, tentang alam semesta, tentang rahasia, tentang kitab-kitab rahasia, tentang ilmu yang tersurat dan tersirat. Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda. Di video kali ini kita akan mengambil rujukan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini kita membahas tentang kitab Sirrul Asrar karangan beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani menamakan kandungan itu sebagai Tifatul Ma'ani atau bayi maknawi, dan menjelaskan bahwa istilah itu merujuk pada ruh suci di dalam diri yang disebutnya sebagai ruh Al-Qudsi, yang dilantik sebagai khalifah Allah yang diamanah untuk membimbing kegelapan jasad kepada Allah sebelum dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ujian bagi penyempurnaan janji yang pernah termatri dengan penciptaannya. Inilah antaranya petikan-petikan karangan Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut.
Satu, makhluk pertama yang diciptakan Allah ditajalikan adalah ruh. Ruh Muhammad diciptakan dari cahaya jamal Allah. Dua, ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh-ruh di alam lahut, yakni negeri asal bagi seluruh manusia. Maka kita sebut kita ini sebagai Nur Muhammad atau umat Muhammad atau perwujudan dari Nur Muhammad yang tercipta dari kudrat iradat Allah, apal Allah, fi'il Allah, zat mutlak Allah. Ketiga, selanjutnya ruh. Perhatikan, bukan ruh tetapi ruh diturunkan ke alam terendah, dimasukkan pada makhluk terendah yakni jasad. Setelah membuat pengakuan di hari perjanjian di mana Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, benar engkau Tuhan kami. 4. Proses turunnya ruh adalah setelah ruh diciptakan di alam lahut, maka diturunkan ke alam jabarut dan dibalut dengan cahaya jabarut sebagai pakaian antara dua haram, disebut sebagai ruh sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut dan disebut dibalut dengan cahaya malakut, dinamakan sebagai ruh ruhani. Kemudian diturunkan lagi ke alam mulki dan dibalut dengan cahaya mulki, dinamakan ruh jasmani. 5. Untuk kembali jalan pulang ke negeri asalnya alam lahut, manusia perlu beribadah, beramal soleh, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada seluruh alam semesta ini. Hendaknya lah kita selalu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi manusia perlu beribadah. Maksudnya ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid hakiki, yakni ma'rifatullah. Ma'rifat hanya terwujud bila manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam dan tertutup di dalam diri dan di dalam rasa, di lubuk hati, disebut sebagai kanzan makhfiyan, terpendam dan tertutup. Firman Allah, kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Adapun yang keenam, alam makrifat, alam lahut, negeri asal kita, tempat ruh al-qudsi, bayi yang perlu dilahirkan semula sebelum mati. Aku yang diberi hak-hak kepada dia, yakni Allah. 7. Yang dimaksud dengan ruh al-qudsi adalah hakikat manusia yang disimpan di lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dan dicapai dengan mengamalkan secara terus-menerus kalimah syahadah la ilaha illallah. 8. Ahli tasawuf menerangkan ruh al-qudsi dengan sebutan tiplul ma'ani, yakni maknawi, karena ia dari maknawiyah kudsiyah. Pemberian nama tipatul ma'ani berdasarkan kepada ia lahir pada hati seperti lahirnya bayi dari rahim ibu, dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa dengan gerak rasa, dipupuk dan diasuh oleh bapak ruhani yaitu mursyid dan murabbi. Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahiriah. Tipatul ma'ani juga bersih dari syirik dan ghafalah.
lupa kepada Allah, tipatul ma'ani halus dan suci, dan hanya bergantung kepada yang berupaya dalam mengupayakannya. Ia berwujud seperti rupa manusia itu juga karena manisnya, bukan karena kecilnya, dan dilihat dari awal adanya ia adalah manusia hakiki yang sebenar-benarnya. Kita atau manusia, aku, karena dialah yang berhubungan langsung dengan Allah. Jasad tak mampu berhubungan dengan Allah secara langsung terus-menerus. Firman Allah di dalam hadis qudsi, aku mempunyai waktu khusus dengan Allah. Malaikat terdekat, Nabi dan Rasul tidak akan memilikinya. Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat sinar bulan purnama. Wajah-wajah orang mukminin pada hari itu berseri-seri. Yang dimaksudnya dengan malaikat terdekat adalah ruh ruhani yang diciptakan di alam Jabarut. Bila segala sesuatu selain ruh al-qudsi masuk ke alam lahut, maka pasti akan terbakar hangus. Dalil dari hadis qudsi yang lainnya, 1. Ilmu batin adalah rahasia di antara rahasiaku. Aku jadikan 1. Ilmu batin adalah rahasia di antara rahasiaku. Aku jadikan di dalam hati hambaku dan tidak ada menepatinya kecuali aku. 2. Aku ini berada pada sangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bila dia mengingatku, pada hatinya, pada batinnya, pada pikirannya, pada gerak dan diamnya, aku pun mengingatnya pada zatku. Jadi hendaklah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam keadaan apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam hal apapun, di dalam terjaga kerja, berangkat kerja, maupun dalam hal apapun, kita harus selalu jangan pernah lalai dalam mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, kita akan terbebas dari hal yang tidak baik. Kita akan terbebas dari berbuat kejelekan, berbuat keburukan, berbuat maksiat. Maka hendaklah kita selalu dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asal usul kejadian diri kita ini adalah sebuah mata rantai yang memiliki suatu urutan proses kejadian. Ini penting untuk diketahui karena siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Dan awal dari kenal diri itu mesti kenal asal usul adanya diri. Asal usul ini adalah gambaran zahir yang menggambarkan sebuah gambaran hakiki tentang keberadaan. Yang pertama mesti diketahui adalah tentang air kehidupan, tirta maya atau air maya, atau disebut juga ma'al hayat, air kehidupan. Ada di otak manusia, berada di tengah kepala, di bawah otak besar, tempat yang disebut sebagai nun, yaitu mangkuk atau wadah dari air kehidupan. Air kehidupan adalah hulu dari kelima bayangan diri. Bayangan itu adalah 5 indrawi. Akal itu memancar melalui telaga air kehidupan itu. Sebelumnya dia bertahta di atas air dari air kehidupan itu, maka turunlah dalam satu sel-sel tunggal, yaitu sel hidup yang mengandung kehidupan berupa ruh nabatiyah dan ruh hewaniyah, lalu turun menuju alat kelamin pria melalui tulang belakang dalam waktu 24 hari. Setelah mencapai buah zakar pria
sel-sel tunggal yang mengandung ruh nabatiyah dan hewaniyah itu diproses, dibungkus dengan sel-sel lainnya membentuk semen sperma yang belum jadi, disebut juga mada. Semen mada akan matang dalam kisaran 3-4 hari di dalam testis, lalu dikeluarkan dalam hubungan intim suami istri. Ketika mada keluar melalui saluran menuju batang kemaluan pria, maka ia disebut madi. Ketika berada di ujung batang kelamin pria itu disebut mani. Ketika disemburkan keluar ia disebut manikam. Kelamin pria itu adalah sebuah umpama dari al-kalam. Pena manikam adalah umpama tintanya untuk menulis kalimat Rabbmu, yaitu Muhammad SAW. Kelamin pria yang tegak itu umpama sebuah alif, alat kelamin wanita itu umpama sebuah ba, dan titik di bawah ba itu umpama lubang peranakan. Ba itu adalah bab, yaitu tempat penyimpanan kasanah. Ketika manikam dipancarkan masuk ke dalam rahim wanita, itulah dituliskan kalimat Tuhanmu dengan tinta itu. Ya Muhammad, engkau semulalah. Muhammad itu adalah engkau, tiada mengingatnya. Dalam penyatuan suami istri, mendesah dalam adalah zikir rasa. Maksudnya adalah luapan bagi sebuah tajalli dan penyatuan dari Allah dan Muhammad. Adalah pujian rasa, yaitu rasa yang memuji dirinya sendiri sebelum manikam menjadi janin dan usia janin 99 hari, maka mulailah sempurna kejadian otak janin dan siap menerima limpahan ruh insaniyah. Maka ditiupkanlah ruhnya, lalu diambil persaksian bagi jiwa sang janin. Alastu birabbikum, bala sahidna, bukankah aku Rabbmu? Benar saya bersaksi. Sampai engkau sempurna kejadian dan keluar dari perut ibumu menjadi seperti sekarang ini, lalu menjadi lupa maknanya, engkau diperintah untuk zikir. Ingat bagaimana engkau bisa ada di dunia ini seperti itu. Asal usul kejadianmu, engkau sebenarnya adalah Muhammad, hanya saja tak memiliki sallallahu alaihi wasallam, tak memiliki salawat darinya, disebabkan karena engkau hidup dalam keadaan lupa. Firman Allah dalam hadits qudsi, al-insanu sirri wa anna sirrahu, manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rahasia. Dengan perkataan lain, manusia itu mengandung rahasia Allah. Karena manusia mengandung rahasia Allah, maka manusia harus berupaya mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal Tuhannya, sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala terpisah ruh dengan jasad. Jadi haruslah kita kembali dengan sesempurna-purna jalan kembali, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kembali ke dalam tanah. Jadi harus kita kembali pulang ke asal kejadian diri, ke asal semula kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Sempurnalah kejadian diri kita dan pulangnya diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari saya, kutipan yang sedikit ini yang tidak ada seujung kuku dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya ilmu Allah, saking banyaknya ilmu Allah, hendaklah kita
saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Janganlah lagi kita saling berbantah-bantahan, saling hujat-hujatan, saling bermusuhan. Hendaknya lah kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya, hendaknya lah kita saling mencintai kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Cintailah seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Cintailah saudaramu walaupun dia tidak seiman, walaupun dia tidak sejalan, walaupun dia tidak sama pemahaman dengan kamu, walaupun dia berbeda pemahaman. Cintailah orang di sekelilingmu, cintailah, kasihilah semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Indonesia harga mati, NKRI harga mati, merdeka. Wassalam. Al-Fakir.